ya koalisi pasangan calon biarlah terbentuk secara alamiah. Ya. Kemudian Tadi kalau Pak SBY memberi pernyataan Anda, contoh, Bang, kami juga pernah 10 tahun di pemerintahan, 2 kali menyelenggarakan pilpres, begitu dia. Nggak ada kami menyetel-nyetel. Oke. Bahkan lebih jauh tuh di 2014 tuh, baik. Demokrat tidak mengusung calon itu. Karena kebetulan yang terbentuk itu koalisinya Pak Jokowi dengan koalisinya Pak Prabowo, Ya. begitu dia. Bang Jansen, Jadi, tapi menarik dari pernyataan Anda tadi pada saat Anda sampaikan, saya 14 tahun sebagai politisi, saya pun merasakan ada prakondisi menuju kemudian 2 pasangan calon agar partai ini tidak berdaulat. Saya mau minta respon dulu dari politisi PD Perjuangan. Anda juga merasakan itu, Bang Adian? Silakan. Mikrofonnya boleh, Bang? Kalau saya dalam hal ini nggak mau pakai perasaan lah. Perasaan itu buat saya dan istri saya, buat saya dan anak saya. Kalau begini kita pakai gini loh, karena apa yang disampaikan SBY menurut saya ya ini penting ya. Memang dia tidak sebutkan kata curang di situ. Oke, tapi kalau kita bilang saya bacakan, saya mendengar, oke? Saya mengetahui. 2, mendengar mengetahui. 3, bahwa ada tanda-tanda. 4, di paragraf berikutnya, informasinya Demokrat, informasinya ada 4, mendengar, mengetahui, ada tanda dan informasi. Artinya bahwa ini bukan dugaan. Kalau saya bilang harusnya SBY langsung datang ke kantor polisi. Ada konon, Bang, diduga, di situ digunakan konon, juga. konon itu persoalan lain, tapi yang konon itu berasal dari mana? Informasi, saya dengar dan sebagainya. Kenapa disampaikan dalam pidato? Itu kan internal, Bang, Pidato informasinya bukan. sebenarnya. Pidato itu tidak bisa melakukan tindakan apapun yang di situ. Kalau memang dia yakin pada informasi yang dapatkan, yang dia dengar, tanda yang dia lihat, segala macam. Buat aja pengaduan. Apalagi dia sudah tahu bahwa ini jahat bukan, ini batil bukan. Sebentar dulu, taruh dulu. Ya, taruh dulu. Ya, artinya bahwa kenapa harus dibawa jadi pidato? Buat laporan pengaduan, bukan bikin pidato. Kenapa? Ini kan akhirnya membuat orang jadi gelisah. Pemilu yang harusnya menggembirakan tiba-tiba seperti menakutkan. Awas, akan ada yang tidak adil, tidak jujur dan sebagainya. Lalu sasaran tembak dia siapa? Nggak ngerti. Jangan-jangan SBY juga tidak tahu dia sedang nembak siapa. Misalnya aturan main pemilu itu siapa yang bikin? DPR. Jangan-jangan dia nuduh DPR. Karena bagaimanapun juga curang tidaknya sebuah permainan, sebuah pertandingan tergantung aturan mainnya. Yang bikin siapa? DPR. Jangan-jangan tersangka pertama DPR. Tersangka keduanya siapa? Panitia yang melaksanakan, namanya KPU. Apalagi KPU punya kewenangan PKPU. Bentar dulu, Sen. Taruh dulu, Sen. Iya, nggak apa-apa, lanjutlah. Oke. Nah, lalu yang ketiga siapa? Wasitnya. Wasitnya siapa? Bawaslu. Yang keempat siapa tersangkanya? Partai politik. Pesertanya bisa juga. Nah, yang kelima siapa? Jangan-jangan SBY sedang berpotret dari masa lalu. Yang konon pernah berlaku curang juga. Konon, masih sama-sama konon nih. Kenapa peningkatan suara tiba-tiba, lalu kemudian anggota KPU yang kemudian menjadi menteri kehakiman, yang dilantik menjadi menteri kehakiman di bulan yang sama ketika SBY dilantik, lalu anggota KPU yang kemudian menjadi ketua umum Partai Demokrat, lalu kemudian 2 anggota KPU yang sama juga yang kemudian menjadi tersangka korupsi, lalu ada lagi dugaan anggota KPU yang lain juga yang katanya menjadi tersangka pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi. Banyak. Apakah dia sedang takut pada peristiwa yang pernah dia lakukan, yang pernah dilakukan dulu, dilakukan oleh dia, terjadi lagi dan dilakukan oleh orang lain? Takut pada bayangan sendiri, kira-kira seperti itu. Sehingga dia sedang mewarning siapa? Mewarning dirinya mungkin. Karena kan orang bilang begini, Mbak, kenapa sih orang baik sering ketipu? Karena dia selalu berpikir orang lain juga baik. Orang lain seperti dirinya. Begitu juga orang yang curang akan berpikir orang lain curang. Karena orang selalu menggunakan dirinya untuk mengukur orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah ini, kalau tidak ada penjelasan dari Partai Demokrat seperti hari ini misalnya salah satu media mainstream kita sudah mengatakan SBY terpojok. Dia dihajar Golkar, dia dikritik KPU, dikomentari Bawaslu, pengamat politik dan sebagainya gitu loh. Kalau dia bilang soal
hanya 2 calon. Udah bisa gantian nih? Belum dong. Kita habiskan dulu Bang Jansen, sedikit lagi. Bang Adian, sedikit lagi Bang. Bukan, tadi lu nanyanya banyak benar ke dia. Cuma satu pertanyaan kita cerita sendiri. Butuh penjelasan, Sabar, soalnya kurang sabar. jelas. Bang Jansen Oke, ditahan. lanjut. Iya. Lanjut Bang Adian. Iya. Bentar. Ini Sebelum semuanya kita karena iklan. dua aja sih di Sebelum acara kita ini. iklan, Kalau sabar kemudian, Bang. Segmen misal masih gini. banyak. Bang Adian, dilanjutkan. Kalau dulu. kemudian 2 calon itu lalu terjadi karena proses negosiasi politik, pembicaraan antara politik, lalu bersepakat 2 calon, lalu kita mau bilang 2 calon itu curang gitu? Agar apa? Agar apa yang dikhawatirkan SBY seolah-olah menjadi benar. Lalu kalau kemudian dalam proses negosiasi tawar-menawar politik segala macam, persamaan ide, pandangan dan lain-lain, ternyata cuma 2 calon gimana? Nggak bisa dong kemudian kita hakimi. Wah pasti curang. Benar kan yang saya bilang? Didesain untuk hanya 2 calon. Atau jangan-jangan bahasa SBY ini untuk memastikan ada calon lain, dia mau dorong anaknya. Misalnya seperti itu. Loh, Artinya lalu- maksud Anda ingin mengamankan partainya sendiri begitu? Kita langsung minta konfirmasi, boleh silahkan Bang Ya. Jansen. Jadi- Ditujukan kepada siapa dan apa motifnya Sabar-sabar, sebenarnya? saya jawab dulu punya Silakan, dia Bang. nih. Ada Ya. cukup banyak isu yang dia bangkitkan begitu. Jadi ini gantian, dia sekarang penuduh, saya pembela. Siap. Kalau tadi kan saya penuduh, dia pembela kan begitu dia. Jadi pertama soal Adian mengatakan dalam tanda kutip tujuannya ke DPR selaku pembuat aturan, KPU selaku penyelenggara, jauh dari itu. Bawaslu. Jelas kok dikatakan itu loh, bisa tidak jujur, tidak adil dulu terkait soal terbentuknya dua pasangan calon secara tidak alamiah kan begitu. Berarti tujuannya siapa? Partai politik, Penuh peserta? intervensi dan lain-lain kan begitu dia. Itu dia. Pasti orang yang berkuasa nih. Itu yang pertama. Yang Kok kedua, ada tuduhannya pasti ke presiden gitu? apa itu? Yang berkuasa. Enggak kan itu dia. kamu bilang orang. Orang itu manusia. Orang yang berkuasa berarti presiden. Biar jelas. Kalau aku tadi mengatakan ya, kalau soal presiden apa Dian katakan tadi, saya katakan tadi dalam diskusi kita sehari-hari ini aku ini itu makanya nanti bisa diluruskan oleh sahabat Maman begitu dia. KIB itu terafiliasi ke Pak Jokowi begitu. KIB itu dibentuk atas inisiasi Pak Jokowi itu makanya Projo hadir begitu itu kan membentuk paket tuh. Itu dulu. Aku jawab dulu. Yang kedua, Adian mengatakan penyelenggara negara masuk Demokrat ya, menyatakan Anas semua segala macam begitu dia. Orang sudah selesai kok jadi anggota KPU itu loh. Itu hak beliau masuk ke partai politik itu loh. Masuk jadi pengusaha dan lain-lain begitu dia. Sama seperti misalnya Johan Budi dari KPK misalnya. Masuk ke apa namanya itu? Ke PDIP misalnya. Apa kita tuduh macam-macam kan enggak? Malah yang paling berbahaya itu adalah di kasus Harun Masiku itu. Kalau soal KPU ya, ada uang suap masuk ke Wahyu Setiawan, itu yang paling bahaya begitu. Yang kemudian membuat Pak Hasto itu dipanggil KPK jadi diare. Itu yang kemudian orang katakan di luar itu jadi mencret lain semua segala macam. Lalu begitu apa dia. sebentar? Apa bedanya dengan dua tersangka korupsi, Apa itu? satunya audit BPK, satunya Tita Pemilu 2004? Apa itu? Enggak, Ini makanya aku jelaskan dulu. Artinya bahwa korupsi Yang itu ketiga, tidak menjadi indikasi apapun. yang ketiga, saya ingin mengatakan ya, Pak SBY sama sekali tidak mengatakan satupun kata curang. Kemudian Adian masuk ke soal curang Pilpres 2009 tadi itu. Saya ingin katakan begini, curang itu ya, itu sudah perbuatan melawan hukum. Kalau curang tuh, ya, kalau curang dalam konteks pemilu datang kalian ke MK, datang tidak waktu itu, ya Megawati Prabowo ke Mahkamah Konstitusi, datang. Itu ketua MK-nya sekarang bahkan diangkat oleh Pak Jokowi jadi Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Pak Mahfud melalui forum ini saya meminta begitu. Ketika 2009 Pak Mahfud memeriksa soal kecurangan Pilpres 2009 itu. Ada nggak kecurangannya? Coba Pak Mahfud jelaskan. Kan ketua MK. Yang kedua saya ingin mengatakan Jawaban begini. Mahfud apa? Sebentar. Nggak, Yang kedua jawaban saya ingin Mahfud mengatakan apa? begini. Itu di Pilpres 2009 itu Pak SBY menang 60,8%, 73 juta suara. Ibu Mega menang 26 sekian persen, 32 juta suara. Jadi beda suara itu 40 juta. Masyarakat Indonesia yang 2009 sudah milih, yang jumlahnya 40 juta, segera melapor ke TV One besok. Kalau memang ada kecurangan, 40 juta nih. Gimana mau berbuat curang ke 40 juta orang begitu dia? Jadi asumsi-asumsi curang itu, karena dia sudah masuk on reh materdat namanya, perbuatan melawan hukum, larikan. Sudah Itu. bisa jawab? Larikan ke Mahkamah Kayaknya Konstitusi. panjang begitu. sekali. Bang Adian harus kita kasih Dan untuk Mahkamah kesempatan Konstitusi menjawab sudah itu, Bang memutuskan, Jansen. nggak ada kecurangan Oke, soal itu. kita tahan dulu Bang Jansen. Jadi nggak usah dulu. lagi tuduhan aneh-aneh Iya. begitu loh. Setelah ini kita akan minta 2009 respon curang dari Bang lain segala Adian, tapi macam. usai jeda ditahan dulu, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.
Kita langsung ke Bang Adian, tadi bantahan dari Bang Jansen bahwa sebenarnya tidak menyebutkan kecurangan Ya, secara ini lantang. seolah-olah Dan tidak adil. menuju juga dengan Ya, pemerintah ini saat ini. seolah-olah adil, kita dikasih hak juga untuk berbicara lebih panjang. Semoga lebih panjang walaupun kemudian setelah Sama panjangnya lah, Bang, biar walaupun adil. setelah jeda iklan cukup panjang sehingga kita harus mengingat-ingat lagi apa yang sudah dikatakan Jansen tadi. Nggak apa-apa. Ini trik biasa. Tidak masalah juga buat kita dan akan kita hadapi. Cila, kira-kira Durasi, seperti Bang, itu. durasi. Monggo, Bentar, silakan. bentar dulu, bentar dulu, Zah. Silakan, Bentar Bang dulu, Adian. Zah. Bang Oke, Adian dulu. Tidak ada Contoh. trik. Bang Adian dulu, silakan Acara ini Bang nggak ada Adian. juga yang Monggo. mensponsori, jangan nanti publik percaya ini ratusan juta yang nonton bro. Baik Bang Tidak, Jansen, terima kita kasih. lanjutkan. Bang Adian silakan. Lanjut. Ya, kalau dia menggunakan contoh misalnya Johan Budi dengan Andi Nurpati tidak pas dong. Kenapa tidak ada hubungannya Johan Budi yang KPK ini dengan dia menjadi anggota DPR dari PDI Perjuangan? Ada proses elektoral yang harus dilewati. Satu, kedua, misalnya jangan samakan juga dong Johan Budi ini dengan Anas yang menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah selesainya pemilu. Jangan samakan juga itu dengan yang menjadi Menteri Kehakiman yang dilantik di bulan yang sama. Iya. Oke, di bulan yang sama ketika SBY dilantik. Oktober dilantik, lalu anggota KPU ini diangkat menjadi Menteri Kehakiman. Catatan itu ada. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Tapi jangan dipaksa kemudian memori kolektif itu kembali. Oke, Andi Nurpati tidak terbukti. Kata siapa? MK. Mahfud MD masih ada, bisa kita tracking. Sebentar dulu. Bukan begini. Gimana logikanya? Logika curang itu dibangun dengan Sebentar narasi dulu. penyelenggara negaranya masuk Partai Demokrat begitu Sampai dia. situ dulu, Bang Kemudian Jansen. pemilu 2009 itu curang. Boleh, Ini, sampai situ dulu Bang Oke, Jansen. kita minta ini klarifikasi kan nggak Bang masuk Adian, di akal. silakan. Monggo, Contohnya silakan. 1-2 contoh begitu dia. Nah, ini kan tidak tegas. Saya jadi Itu. bingung acara ini Bang Jansen contoh tadi sudah sponsornya disebutkan. siapa Bang nih Adian gitu loh. langsung. Bang Adian Dari tadi kalau silakan. saya ngomong dipotong. Kita kasih Saya ruang mau bicara untuk Bang menanggapi. Adian. Saya hitung loh waktunya tadi berapa detik, berapa menit dia dan Bukan berapa aku menit ini berapa nanya. Oke, menit tahan saya. dulu Bang Enggak, Jansen, mohon itu loh. maaf. Nanti Boleh disimpan. langsung Kalau memang poinnya. Bagaimana kalau memang dalilnya? acara Ya, ini untuk dalilnya, kepentingan pemilu yang 2009 lain, curang, sampaikan saja gitu ya. loh. Tidak, Karena Bang. kita ke penyelenggara Bapak, negaranya Bapak, yang Bapak-bapak sudah kita habis kasih kesempatan yang sama. periodenya Bang Jansen ditahan dulu. Sekarang masuk ke giliran partai Bang Adian untuk tertentu bicara. begitu dia. Bang Jansen ditahan dulu. Untuk Itu. ditahan. Bang Adian Artinya dilanjutkan. seperti sekarang misalnya ada partainya Pak Bang Haritanu. Jansen, kami sekali lagi Sebentar dulu, ingatkan, partai Pak Haritanu. kita berikan kesempatan yang Siapa sama, tuh? Bang Jansen. Ada anggota KPU Kita masuk ke berikan sana. kesempatan yang Apa sama. curang? Kan Oke. begitu Boleh, dia. langsung poinnya. Bang Adian, Bang narasumber Adian, lain silakan. belum dapat giliran Lanjutlah. bicara. Bang Adian Enggak, bukan dihabiskan. Ini pertanyaan. Baik. Enggak, Atau via kalian. Kita langsung jawab. Terima kasih Bang Jansen. Saya tahu ekspresi paniknya Jansen sehingga merebut terus ruang bicara saya. Tidak masalah. Enggak ada. Aku ini bertanya, betul. Enggak, dalam imajinasiku bagaimana kemudian mendalilkan. Ini ibarat di pengadilan Langsung lah. dijawab kalau gitu Bang Di pertanyaannya pengadilan, Bang. yang Siap. mulia, pemilu 2009 itu curang. Karena penyelenggara negara, anggota KPU waktu itu, selesai pemilu Dibiarkan misalnya, tuh. Bang udah Jansen, selesai masa pertanyaan jabatannya, Sekarang sudah Bang berkali-kali. Bang Jansen, Partai Demokrat. pertanyaan ini Bang mengalami Jansen. repetisi Bang. Diulang lagi Bang Bukan, pertanyaan Bang. bukan. Bagaimana Baik. argumen Sudah ini ditangkap, bisa Bang. diterima yang Langsung mulia? dijawab Bang Adian. Itu. Baik, Bang Bukan. Jansen ditahan dulu. Ada banyak Bang sekali Jansen. porsi waktu yang diberikan buat Jansen untuk bicara. Dan saya dipotong terus dan tidak ada langkah dan kalimat apapun yang saya pikir tegas dari moderator. Ini Kita acara sudah apa? ingatkan. Oke, Bang boleh Adian, langsung ini acara poinnya Bang catatan Adian. demokrasi. Kami pastikan bahwa seluruh narasumber mendapatkan